Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang menafsirkan ayat-ayat tentang pendidik dan peserta didik yang beranggotakan 1. Jazilia Umami, 2. Rizky Amalia, 3. Vera Rohmiatun, 4. Dunia Sohalehatullah yang akan dibacakan oleh anggota. Ayat-ayat Al-Quran tentang pendidik. A. Tafsir Quran Surat Al-Kahfi ayat 60-82. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Dalam Surat Al-Kahfi ayat 60-82 tidak secara langsung dapat ditafsirkan dalam konteks penafsiran tarbawi atau pendidikan. Akan tetapi, ayat-ayat tersebut mengandung nilai-nilai yang penting dalam pendidikan, yakni penghormatan tinggi yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam sebagai murid kepada Nabi Khidir alaihissalam sebagai sang guru. Nilai tersebut dapat kita simpulkan dari permintaan atau permohonan izin Nabi Muhammad alaihissalam kepada Nabi Khidir alaihissalam untuk berguru kepadanya, komitmen dalam menaati perintahnya, permintaan maaf setelah melakukan kesalahan, dan lain-lain yang telah penulis paparkan di atas. Jika cerita Nabi Musa alaihissalam tersebut dilihat dengan cerita kehidupan Nabi dalam Al-Quran, akan kita temukan nilai-nilai pendidikan lain. Dalam Al-Quran, pada surat Al-Kahfi ayat 60-82 terdapat beberapa kode etik yang digunakan ketika berinteraksi dengan guru, yakni 1. Murid harus mempunyai semangat yang tinggi dan tidak putus asa dalam mencari ilmu, meski jarak yang ditempuh jauh dan membutuhkan waktu yang lama. Al-Kahfi ayat 60-64. 2. Seorang murid harus bersikap sopan kepada gurunya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 65. Yang ketiga, berbaik sangka dan meyakini bahwa guru lebih pandai dari murid. Dengan melakukan hal ini akan muncul sifat ketawaduan kepada guru serta dengan sendirinya akan menghilangkan sifat sombong. Al-Kahfi ayat 66. 4. Murid tidak selayaknya mudah merasa tersinggung tatkala guru melemahkan atau merendahkan murid dengan perkataannya. Al-Kahfi ayat 67-68. Yang kelima, mempunyai komitmen untuk menjalankan perintah guru. Al-Kahfi ayat 69. Yang keenam, bertanya kepada guru sesuai dengan izin dan kondisi sang guru. Dalam surat Al-Kahfi ayat 70. Yang ketujuh, adanya penyesalan dan permintaan maaf kepada guru ketika murid melakukan kesalahan. Al-Kahfi ayat 73. Yang kedelapan, seorang murid harus siap menerima konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Al-Kahfi ayat 78. B. Tafsir Quran Surat Ali Imran ayat 104. Pada ayat ini, Allah memerintahkan orang mukmin agar mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. Dan hendaklah di antara kamu, orang mukmin, ada segolongan orang yang secara terus-menerus menyeru kepada kebajikan, yaitu petunjuk-petunjuk Allah, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, yaitu akhlak, perilaku, dan nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang berkembang di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, dan pencegah yang mungkar. Tafsir Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus seorang Rasul, Muhammad, kepada kaum yang buta huruf, yang secara khusus ditujukan kepada bangsa Arab yang kebanyakan tidak bisa baca tulis, dari kalangan mereka sendiri, yaitu dari kalangan bangsa Arab yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ayat-ayat Al-Quran yang isinya menyucikan jiwa mereka yang beriman kepadanya dan mengajarkan kepada mereka yang membuka diri, menerima dan membenarkan kerasulan beliau, kitab Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW memiliki tugas yang pertama, membacakan ayat suci Al-Quran yang di dalamnya terdapat petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, membersihkan mereka dari akidah yang menyesatkan, kemusyrikan, sifat-sifat jahiliyah.
Yang ketiga, mengajarkan kepada mereka Alkitab yang berisi syariat agama beserta hukum-hukum dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Terdapat 3 tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 2, yaitu yang pertama, konsep tujuan individual dalam pendidikan Islam. Konsep tujuan individual yang dimaksud adalah bagaimana setiap pribadi muslim berubah dalam sikapnya dan perbuatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, konsep tujuan sosial dalam pendidikan Islam melalui tahap-tahap dalam pembelajaran, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah kepada umatnya, kedua, menyucikan umatnya, dan terakhir, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah serta hal-hal yang belum diketahui sebelumnya. Ketiga, konsep tujuan yang tertinggi dalam pendidikan Islam yaitu berupa pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada Allah dapat termanifestasikan melalui tujuan individual dan tujuan sosial dalam pendidikan Islam. Tafsir Quran Surah Ar-Rahman ayat 1-4. Ayat ini mengungkapkan beberapa nikmat Allah atas hambanya. Maka surat ini dimulai dengan menyebut nikmat yang paling besar faedahnya dan paling banyak manfaat bagi hambanya, yaitu nikmat mengajar Al-Quran. Maka manusia dengan mengikuti ajaran Al-Quran akan berbahagialah di dunia dan di akhirat. Dan dengan berpegang teguh pada petunjuk-petunjuknya, niscaya akan tercapailah tujuan di kedua tempat tersebut. Al-Quran adalah induk kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluk Allah yang berada di muka bumi ini. Nikmat yang diberikan Allah atas hambanya yakni pertama dimulai dengan sesuatu yang harus dipelajari, yaitu Al-Quran yang menjamin kebahagiaan. Lalu diikuti dengan belajar. Kemudian ketiga, cara dan metode belajar, dan seterusnya berpindah kepada membacakan benda-benda angkasa yang diambil dari padanya. Ayat-ayat tentang peserta didik. A. Tafsir Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kegaiban dan keajaiban yang sangat dekat dengan manusia. Mereka mengetahui fase-fase pertumbuhan janin, tetapi tidak mengetahui bagaimana proses perkembangan janin yang terjadi dalam rahim sehingga mencapai kesempurnaan. Sesudah mencapai kesempurnaan, Allah mengeluarkan manusia dari rahim ibunya dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi sewaktu masih dalam rahim, Allah menganugerahkan potensi, bakat, dan kemampuan seperti berpikir, bahagia, mengindra, dan lain sebagainya pada diri manusia. Setelah manusia lahir, dengan hidayah Allah, segala potensi dan bakat itu berkembang. Akalnya dapat memikirkan tentang kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan, serta hak dan batil. Dengan pendengaran dan penglihatan yang telah berkembang itu, manusia mengenali dunia sekitarnya, mempertahankan hidupnya, dan mengadakan hubungan dengan sesama manusia. Dengan perantara akal dan indera, pengalaman dan pengetahuan manusia dari hari ke hari semakin bertambah dan berkembang. B. Tafsir Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dalam ayat ini, Allah menerangkan tentang janji yang dibuat pada waktu manusia dilahirkan dari rahim orang tua atau ibu mereka. Secara turun-temurun, yakni Allah menciptakan manusia atas dasar fitrah. Allah menyuruh roh mereka untuk menyaksikan susunan kejadian diri mereka yang membuktikan keesaannya. Keajaiban proses penciptaan dari setetes air mani sehingga menjadi manusia bertumbuh sempurna dan mempunyai daya tanggap indera dengan urat nadi dan sistem saraf yang mengagumkan dan sebagainya. Dengan ayat ini Allah bermaksud untuk menjelaskan kepada manusia bahwa hakian manusia itu didasari atas kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Sejak manusia itu dilahirkan dari rahim orang tua mereka, ia sudah menyaksikan tanda-tanda keesaan Allah pada kejadian mereka sendiri. C. Tafsir Quran Surat At-Taubah ayat 122. Dalam ayat ini, Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi harus menuntut ilmu dan mendalami agama Islam, supaya ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat, sehingga kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. D. Tafsir Surat An-Nisa ayat 170. Pada ayat ini Allah menunjukkan firman-Nya kepada manusia umumnya sesudah menjelaskan pada ayat-ayat yang lalu kebenarannya dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan kebatilan pendirian ahli kitab.
Makna Quran Surat An-Nisa ayat 170 dalam perspektif pendidikan Islam diantaranya yaitu: 1. Tugas Rasulullah SAW menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasul bukan hanya menyampaikan wahyu kepada telinga dan mata saja. Rasul memiliki tugas yang lebih besar dari itu, yaitu menyampaikan pesan yang sampai kepada akal dan pikiran mereka. 2. Rasul mempunyai tugas memberi kabar gembira dan peringatan. Dalam dunia pendidikan Islam dapat diaplikasikan dengan memberikan peringatan pada murid-murid nakal dan malas agar menjadi murid-murid rajin dan berakhlak baik. 3. Rasul mempunyai tugas menjadi saksi. Seorang guru harus memberikan teladan pada muridnya dan menjadi saksi muridnya. Rasul mempunyai tugas menyempurnakan akhlak. Dari tugas Rasul menyempurnakan akhlak ini dapat dimasukkan ke dalam tujuan pendidikan Islam. 5. Tugas Rasul menjadi guru bagi kaumnya. Rasulullah adalah seorang pendidik yang agung, mempunyai sikap, metode, strategi, dan cara evaluasi pendidikan yang luar biasa. Ciri pembelajar Rasul bersifat menyeluruh dan seimbang. Ini dapat dihubungkan dengan kurikulum dan materi pendidikan Islam. Tafsir surat Asy-Syura ayat 214. Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyampaikan agama kepada para kerabatnya dan menyampaikan janji dan ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengingkari dan menyekutukannya. Ayat ini diturunkan pada awal kedatangan Islam, ketika Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwahnya. Beliau mula-mula diperintahkan Allah agar menyeru keluarganya yang terdekat. Setelah itu secara berangsur-angsur menyeru masyarakat sekitarnya dan akhirnya kepada seluruh manusia. Sekian dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.